kebersihan seseorang itu juga bisa ibadah. Yang kemudian ibadah lisan. Ibadah lisan itu mendoakan orang, juga memberikan kata-kata baik pada orang, memberikan semangat, bagian dari ibadah lisan. Yang ketiga itu ibadah hati, kolbi ya, yaitu hati kita merasa bersyukur, mendoakan perasaannya itu kalau ada orang senang kita senang, bahkan mendoakan semoga tetap kalau ada orang baik didoakan di dalam hatinya semoga sifatnya tetap tidak berubah. Kalau ada orang dermawan juga didoakan di dalam hatinya, diibadahkan untuk merasakan doa ya, seakan-akan doa mudah-mudahan orang ditetapkan bersifat dermawan kepada siapa saja. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu ibadah perbuatan atau tenaga kita. Ya contohnya ini yang di luar perintah Tuhan ya, ibadah itu. Ibadah ada yang di perintah Tuhan, ada yang di luar perintah Tuhan. Artinya tetap dalam perintah kebaikan. Gitu ya. Itu yang keempat tadi adalah perbuatan. Contohnya ya yang halal kecil, menyelamatkan orang dari jalanan yang buruk, ya kan? Atau kita bergotong royong membangun jalan. Dan yang kelima itu ibadah harta benda. Di sini banyak orang itu yang agak kerepotan ibadah harta benda. Kalau seandainya dia seorang konglomerat ya, mempunyai duit ratusan triliun, bahkan triliunan atau miliaran, niatkan ibadah jangan dipamerkan untuk memberikan kepada orang lain. Kalau saya memberikan kepada orang lain terus dipamerkan, itu bukan ibadah harta. Bisa dua alternatif, bisa dia di samping mencari keuntungan tidak ibadah, hanya ingin disanjung orang. Boleh memberi contoh, ini loh saya memberikan, tapi diniatkan baik. Tuh. Tapi kalau dipublikasikan akhirnya banyak yang orang memasukkan nama dia, seperti yang baru-baru ini. Saya itu di WA katanya adminnya Boim Wong, Anda tak kasih hadiah 10 juta. Nggak taunya malah duit saya hilang 500 ribu, 501.772 rupiah. Dengan teknik bagaimana Anda dapat hadiah 10 juta? Kak, coba dicek nomor dananya. Oke, saya kasih nomor dana saya, ya kan, 085693 874838 nomor bank saya. Terus coba screenshot gitu katanya. Begitu habis screenshot, masukkan rekeningnya, tekan screenshot 1.727 perak. Wah, itu saldonya kurang kak, katanya admin nanti kan dapat 10 juta, kasih warna biru dikirim, pencet, terus saya pencet, wah saldonya kurang, ya udah bisa nggak diisi, saya isi 350.000. Nah setelah saya isi 350.000, wah dikasih admin lagi, wah itu kak kurang isinya karena OTP-nya kadaluarsa. Oh ya, saya tambah 150, 500 lah ya. Wah, terus tahu-tahu begitu suruh nambah lagi, saya bilang kamu jangan bohongin saya, tok langsung mati, dihapus semua WA-nya. Nah, pakai fotonya Boim Wong, pakai nomor adminnya dan sebagainya, memberikan janji tanpa dapat hadiah 10 juta terus tanpa pajak.
alasannya itu, tapi itu modus. Nah orang itu bukan ibadah harta mal, itu justru tergolong orang mencuri harta berupa mal, kekayaan tadi. Itu nggak bagus. Pasti kalau dia menanamkan keburukan, suatu saat dia akan menuai. Entar anak cucunya, keluarganya, ya, menanamkan hal itu. Ya semoga aja dia sadar. Nah, kalau memang itu Pak Imbong yang melakukan, ya semoga dia sadar. Tapi kalau bukan, ya semoga juga dia sadar juga. Saya sih, ya saya ikhlaskan aja. Semoga ya dia mengerti bahwa itu uang pedih bahasanya kan gitu ya. Itu ibadah di tingkat harta benda. Yang ke 5 ya. Pertama ibadah pikiran, kedua lisan, ketiga adalah hati ya. Yang keempat adalah perbuatan, yang kelima ya itu adalah ibadah di tingkat harta benda, memberikan sesuatu apabila kita berikan kepada orang lain ya. Dan yang keenam itu ibadah di tingkat ibadah untuk manusia selain harta benda, yaitu ibadah di makom penempatan pada ruh dan nafsu kita gitu ya, yang keenam. Dan yang itu nanti banyak itu ritualnya, nanti silakan Anda tanya spesifik ke saya. Dan yang ketujuh yaitu ibadah tentang ruh, cahaya kita dan keberadaan hakikatnya ibadah gitu ya. Itu 7 sab'ina ibadatin li insani wal makhlukin ya kan. 7 ibadah untuk manusia dan makhluk gitu ya. Insya Allah kalau manusia bisa, karena 7 makam ibadah. Selain ibadah ada perintah Allah, ibadah wajib dan ibadah tidak wajib. Tapi itu semua adalah bagian dari ibadah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagaimana kata Allah dalam surat An-Dzuriyat, wa ma khalaqtul jinna, tidaklah kuciptakan jin wa insa dan manusia ilah kecuali ya'budun, untuk mengabdi, untuk beribadah kepadaku. Itu sobat-sobat. Nah ini semua memang saya berikan untuk pengertian tentang hidup. Itu prinsip of life ya. Prinsip hidup, jadilah orang baik. Jangan pernah menanamkan keburukan kepada orang, baik pemikiran, baik membodohi dan sebagainya. Tanamkan kebaikan, insya Allah Anda akan menuai kebaikan itu pula. Begitu pula kalau Anda menabur benih kejahatan, suatu saat Anda akan menuai juga. Itu sobat-sobat pesan saya. Begitu juga pesan buat Presiden yang terpilih Mas Prabowo dan Gibran ya. Semoga Anda sehat selalu dan pikirkan rakyat yang paling bawah di daerah-daerah itu. Ya minimal kesejahteraannya, kemakmurannya, sehingga menjadi bangsa dan rakyat yang merdeka, baik itu bagi negeri, bagi swasta, dan hampir keseluruhannya, tanpa pandang bulu. Itu aja akhir kata dari saya, Nanang Haradi Al-Malangi atau Gusar Legend. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekumana nafsi bidzikrillah, wallahu ma'afil mutari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.